Orang mau ngopi mah santai, ini ribet. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini gue kasih tahu ya. Selamat datang di konten yang akan menemani teman makan kalian. Kenapa begitu? Karena lo pada kan suka dengan durasi yang di atas 30 menit. Oke. Di video kali ini gue bisa pastikan tidak akan 30 menit. Enggak. Oke, kita mulai ceritanya. Memulai cerita hari ini dengan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana bisa ada 1.600 laki-laki bisa ketipu kena scam itu sama Pak D Parubaya? Itu gak masuk akal. Yang paling menarik, dari 1.600 laki-laki ini harusnya orang ngerasa ketipu tuh gak balik lagi ya. Tapi dari mereka tuh ada sebagian dari mereka yang ternyata masih balik lagi nemuin si, kita sebut saja Sister Hong. Maksud gue kan gak masuk akal ya. Harusnya kan di dunia ini kan kaum hawa lebih banyak. Kenapa udah jelas-jelas dia ini laki-laki yang ngaku-ngaku jadi wanita, yang umurnya juga bahkan sudah tidak muda lagi, mereka ngerasa kena scam tapi masih balik lagi. Ini gue jadi keinget, gue lupa ya ada siapa yang pernah bilang kambing aja kalau dibedakin mesti diembat juga nih berarti nih. Oke, kita akan bahas ini lebih dari hanya sebatas cerita kriminal karena menurut gue ini sangat amat menarik. Selain ini kriminal dan juga aneh, kita akan bahas cerita ini dari sisi yang lain yang belum pernah kalian denger dimanapun. Di akhir video lo akan ngerti kenapa lo harus banget nonton video ini sampai habis. Ini dia Sister Hong. Nama aslinya adalah De Hong Ji. Kenapa gue sebut dengan Pak De Hong Ji? Karena dia ini umurnya paruh baya, umur 38 tahun. Beberapa orang ngiranya kalau dia ini udah sangat amat tuir, umurnya mungkin diperkirakan 50-an something. Tapi nggak setua itu. Menurut data yang beredar, dia tuh umurnya sekitar 38 tahun. Tapi di dunia maya nggak ada yang kenal tuh yang namanya Hong Ji. Semua orang dunia maya kenalnya adalah dengan sebutan Sister Hong, sesuai dengan judul yang ada di video kali ini. Nah, Sister Hong ini, dia ini adalah seorang kakak perempuan dengan branding yang lemah lembut, keibuan, yang berasal dari salah satu kota di China, yaitu Nanjing. Nah, biar lu pada nggak pada bingung, bentukan si Sister Hong aka Hong Ji ini bentukannya tuh cewek yang cakep, pakai filter yang tebel, suaranya lembut. Pokoknya kalau ibaratkan tuh kayak mie ayam kalau jadi orang gitu dah. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Bagaimana bisa ada 1.600 pria? Gue tuh cerita ini sambil ngerasa jijik gitu. Bisa kena scam sama pade-pade yang umurnya 38 tahun yang bentukannya wibu. Itu aneh. Long story short, dia ngaku di publik itu sebagai janda umur 30 tahunan yang juga kesepian. Dengan bermodalkan dempul yang gede dan juga bla 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 tadi, si Sister Hong ini berhasil mengelabui beberapa korban ya. Semua korban dia bahkan. Jadi prosesnya begini. Mula-mula dia akan ngobrol dengan targetnya si cowok-cowok ini. Dia akan kasih treatment seperti layaknya seorang istri. Cowok-cowok yang ngerasa capek dari kerjaan, cowok-cowok yang ngerasa capek dengan kerasnya dunia, dia bisa jinakin dengan ngasih ketenangan. Dan Sister Hong ini berbeda dengan cewek-cewek open BO yang lebih agresif. Kalau dia ini lebih santai, gak agresif. Jadi bikin cowok-cowok ini penasaran. Kalian juga pasti pada bertanya-tanya, kenapa orang bisa ketipu hanya orang pakai filter? Oke, gue juga istighfar sebetulnya. Maksud gue, masa gak bisa bedain sih solder cowok sama solder cewek. Tapi memang yang dilakukan dia dan berhasil mengelabui 1.600 pria ini, dia tuh pakai filter, pakai voice changer. Brandingan dia jadi cewek-cewek yang kalem tapi mahal. Dan targetnya jelas, cowok-cowok yang kesepian. Dari beberapa artikel yang gue baca, sumpah gue masih gak mengerti kenapa orang masih bisa kena gitu ya. Jadi gue jelasin prosesnya. Dia berevolusi dari Hong Ji menjadi Sister Hong. Dia setiap harinya tuh bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi dia akan make up tuh sampai 2 jam, entah di dempul, entah di apa, gue nggak tahu. Tapi bentuk-bentukannya benar-benar berubah, nggak seperti Hong Ji yang aslinya.
Kurang lebih bentuk visualisasinya begini. Kalau gue pribadi nih ya, mau dia make up 4 jam sekalipun, ini hitungannya mah bukan kayak cewek-cewek ibu, lebih kayak abang-abangan pasar. Kata gue mending dia megang pasar sih. Megang pasar sih. Tapi kan gak akan ada asap kalau gak ada api. Semua hal yang terjadi itu kan pasti ada sebabnya. Kita harus tahu dulu alasan kenapa si Hongji aka Sister Hong ini ngelakuin sesuatu kayak yang barusan gue ceritain dari awal. Landasan pertamanya, dia itu ditinggal oleh anak dan juga istrinya. Gue belum tahu sampai sekarang ya, sumbernya itu masih belum jelas apakah istri dan anaknya itu masih hidup atau memang sengaja ditinggal aja. Mungkin karena dia ngerasa ditinggal, dia ngerasa kesepian, akhirnya dia ngelakuin yang sekarang. Sebenarnya nggak ada yang menarik dari pola dia yang pakai, karena dia sama halnya cewek-cewek yang lu temuin di sosial media. Dia pakai dating apps, dia pakai wujud dia yang udah berubah tadi, dan dia manfaatin voice changer ataupun voice over. Awal mula dia chat dulu siapa yang mau dia jadiin target. Chatnya via apa? Tentu aja via DM. Gak cuman DM yang berbentuk tulisan, dia pakai voice changernya di sini. Ini menurut gue aneh, kenapa harusnya orang kan sadar ya, bentuk-bentukan kan abang-abangan ya. Ini mau suara gue lembut-lembutin juga lo pada pasti tahu kalau ini suara laki. Tapi bayangin ada 1.600 orang yang kena scam. Kayak gambar-gambar yang lo lihat di internet sekarang. Di sini dimulainya. Dari obrolan yang ada di DM, voice note dan segala macem. Akhirnya mereka chit-chat, chattingan segala macem. Akhirnya mereka selalu bertemu di tempat yang sama dengan setup yang sama. Di sebuah apartemen kecil. Kenapa bisa gue bilang kecil? Karena kalau itu apartemen gede banget tuh, harusnya di video-video yang beredar itu harusnya gak ketangkep. Karena apartemennya tuh ukurannya cukup kecil, jadi semua aktiviti yang mereka lakukan tuh kelihatan jelas. Tapi justru uniknya di sini. Jadi Sister Hong ini gak seperti cewek-cewek open BO yang image-nya agresif dan segala macem. Dia lebih kayak ya deketin cowok, yang penting mereka mau datang. Bahkan mereka datang tuh tidak pernah ngasih tarif harus berapa. Bahkan nih hitungannya bisa ditukar sama sembako. Ini berarti kayak mbak-mbak BO, ya udah sama nasgor deh 300 guys. gitu. Jadi gak ada image matre sama sekali. Jadi mereka datang ke apartemen bener-bener sesederhana bawa sembako, minyak, beras. Enggak, ya gitulah, nggak ada yang harus mahal banget atau barang luxury dan segala macam. Ya nggak kayak starter pack aneh-aneh yang ada di negara mana gitu ya. Pas sampai di apartemen, si cowok-cowok korban ini mereka dapetin sesuatu yang nggak pernah mereka dapetin di luar sana. Apa? Pedang. Apalagi dong. Aduh sorry guys, gue berusaha untuk serius. Karena gue bayangin ceritanya tuh udah jijik duluan gitu. Maksud gue, kalau emang dia nggak bisa dapetin sesuatu di luar sana, ya apa? Nah ternyata si Sister Hong ini pinter untuk nge-treat cowok-cowok. Dia paham betul gimana kondisi cowok-cowok yang datang ke apartemen dia. Ada yang gue bilang tadi capek dengan kerjaan, capek dengan lingkungan karena dia ngerasa sendiri, dia capek dengan kerasnya dunia. Sister Hong ini datang dengan wujud ya pade-pade kayak tadi, tapi dia bisa ngasih apa ya bahasanya, kayak belayan gitu ya. Jadi dia bisa ngasih penenang, bisa jadi obat untuk si cowok-cowok ini. Nah buat si cowok-cowok korban ini, karena menurut gue ada yang bisa mengalahkan logika itu nafsu. Udah kepalang tanggung gitu maksud gue. Udah masuk kan, ya udah mau kambing bedakin sikat-sikat gitu maksud gue. Ibaratnya gini, lu pulang kerja capek, lu datang ke apartemen itu lu ditanya kayak, gimana hari ini, kerjaan gimana, capek ya, mau aku buatin minum bla bla bla. Ini sebenarnya not untuk cewek-cewek ya. Kalau lo nggak mau laki lo tuh jadi bagian dari 1.600-nya Sister Hong, maka perlakukan laki-laki lo tuh sebagaimana laki-laki pada umumnya. Pas pulang ya diambilin anduk kek, mau mandi ya, mau minum ya apa. Nah itu daripada gitu maksud gue. Dan strategi ini worth it. Apa gue bisa bilang begitu? Karena mereka ngerasa nyaman. Bahkan ada yang bolak-balik dengan sadar pedang-pedangan di sono. Maksud gue gimana ya? Nah yang tidak korban-korban ini tahu, setiap dari mereka yang datang sebagai tamu, semua adegan yang ada di sana tuh terekam dengan jelas dari awal sampai akhir. Dan sama si Pak D Sister Hong ini, sama Pak D Hongji ini, video-video tersebut tuh diunggah, dijual ke deep web dan juga situs-situs
Bidu. Kata orang-orang sih ada 1.600 korbannya si Sister Hong ini ya. Tapi beberapa data yang gue baca, cemiwiu kalau gue salah ya, correct me if I'm wrong ini kalau gue salah, yang terkonfirmasi itu ada sekitar 237 yang sudah terkonfirmasi. Awal mula kesebarnya tuh ya gara-gara mungkin ada istri, temen atau rekanan kerja dari si korban ini yang sadar waktu itu rame di mana-mana. Kayak kenal nih gue nih, kayak nantak nih. Nah dari sanalah mulai dicari dan kebongkar semuanya. Lu tahu apa yang paling gila? Sebagian korban tuh sadar kalau ini tuh udah direkam, di-upload, dia sendiri nonton, dia masih balik lagi. Otaknya di mana? Lo coba pikirin aja ya, ini korbannya tuh cowok semua. Terus lo pikir ada 1.600 orang nih iseng? Enggak. Profil latar belakangnya si korban ini bukan orang-orang yang emang gabut aja, enggak. Karena mereka backgroundnya beda-beda. Ada yang pekerja, pengusaha, anak gym dan segala macem. Yang umurnya, ini gue gak masuk akal maksud gue. Kalau Hong Ji kan emang udah tua ya, parubaya 38 tahun. Para korban ini ada yang mulai dari 20 tahun sampai 40 tahunan. Kayak yang gue bilang tadi, kebanyakan dari mereka tuh ngerasa kalau hidupnya tuh terlalu hambar, hampa, kesepian, gak punya support system. Makanya si Sister Hong ini datang untuk melengkapi itu semua. Mungkin itu salah satu trigger kenapa mereka tuh mau. Jadi menurut gue sih Sister Hong ini kayak pelarian emosional ya. Makanya kata gue tadi, orang kalau udah lapar, kan apa-apa dimakan ya. Orang kalau udah kelaparan secara emosionalnya nih, kambing dibedakin juga sikat gitu maksud gue. Tapi gue aneh loh, ada aja dari korban ini yang masih ngebela si pelaku. Alasannya dia gak jahat kok, dia gak nipu kok, kita juga sama-sama mau kok. Mas gue, otaknya di mana? Ntar gue ngopi dulu biar cerdas dikit ya. Yang begini-begini itu ada namanya. Ini namanya adalah trauma bonding. Trauma bonding itu gimana? Trauma bonding itu dimana lu masih tetap bisa cinta, sayang dan juga suka sama seorang walaupun udah disakitin. Karena memang dari awal si Sister Hong ini ngasih sesuatu yang belum pernah. Ya memang iya sih sesuatu yang belum pernah dirasain sih, orang terong gimana. Ya pokoknya gitulah intinya. Ketika lo udah sebel sebenarnya, tapi karena lo ngerasa dapat sesuatu dari sana, ya lo nggak bisa buat benci. Ya itulah pokoknya istilahnya itulah. Kasus ini tuh pertama kali kebongkar tuh gara-gara salah satu bini dari korban itu sadar ketika video-video ini beredar, ternyata salah satu dari banyaknya video itu adalah suaminya. Pada akhirnya Sister Hong ini ditangkap oleh kepolisian di kota Nanjing. Polisi mendapat banyak banget bukti. Barang buktinya tuh kamera, hard disk, data-data dari para si korban, dan pastinya kamera. Gue masih mikir tuh kamera ditaruh di mana gitu ya, gak kelihatan apa gimana, gak tahu juga gue. Si Hong Ji aka Sister Hong ini dikenakan pasal lapis nih karena ada 3. Yang pertama adalah distribusi konten seksual, ngerekam sesuatu yang tidak seharusnya, dan juga penipuan. Walaupun beberapa korbannya tuh ngerasa gak ditipu. Sampai videonya dibuat belum ada ketok palu pasti nih hukumnya sampai berapa tahun, cuman harusnya 15 tahunan kali ya. Tapi kan masalahnya gak sampai situ doang nih. Gara-gara kasus ini rame, banyak orang yang berspekulasi kalau mungkin si Sister Hong aka Hong Ji ini sakit jiwa, ada gangguan di mentalnya dan segala macem. Tapi kalau lo pada perhatiin dari awal tadi cerita, polanya tuh gak yang asal gitu loh. Maksudnya terstruktur, terencana, jelas. Ada 1.600 file. Terus motifnya juga gue masih gak tahu nih. Apakah emang karena si Hong Ji ini bener yang awal tadi karena ditinggal anak dan juga istrinya, dia ngerasa kesepian akhirnya dilampiasin sama korban, atau ada motif kejahatan lain yang berkaitan dengan finansial. Soalnya kan waktu awal-awal mereka deal-dealan tuh kan ya sembako ya lah, udah beras atau minyak goreng atau apa gitu kan. Dari situ kan gak ada tuh faktor finansialnya. Bener-bener emosionalnya yang dia butuhin. Tapi kalau memang itu betulan hanya sebatas emosional, kenapa ini dijual di deep web dengan harga yang lebih mahal? Kalaupun ada gangguan, kemungkinan ya dari data-data yang gue dapet sih ini harusnya masuk dalam kategori narcissistic trait, voyeuristic disorder, atau manipulative pattern. Tapi sampai video ini dibuat belum ada diagnosa resmi ya dari pihak kedokteran segala macam kalau si Sister Hong ini kenapa. Dari kasus ini yang menarik adalah fenomenanya tuh mungkin akan bisa jadi terbalik kalau korbannya adalah cewek. Coba lu lihat deh, dari berita ini rame pertama kali sampai detik ini, sampai video ini dibuat. Karena korbannya cowok, ini tuh jadi bahan bercandaan lah. Cowok, bogo lu mau-maunya sama pade-pade.
Coba kalau yang terjadi nih sebaliknya dari cewek, ini seakan-akan kayak cowok tuh nggak boleh dilecehin gitu gak sih? Karena stigma ini tuh bener-bener nyata. Kalau kita udah ngomongin kekerasan seksual, biasanya yang akan jadi sorotan dan korban tuh pasti mayoritas 90% tuh wanita gitu ya. Jarang yang laki-laki gitu. Dan ini tuh nyata gitu loh. Ada 1.600 orang laki-laki yang jadi korbannya. Tapi respon orang tuh malah jadi bahan buat bercanda. Dia memang konyol sih. Gue juga sebagai laki juga akan ngira itu sebagai kejadian yang aneh dan konyol. Maksud gue kok bisa gitu maksud gue. Cuman agak aneh ya. Maksudnya kalau di cewek sama cowok perlakuannya kenapa berbeda. Nah setelah kejadian ini di kota Nanjing, China, mereka panik tuh. Dalam dunia medisnya tuh mereka langsung ngasih tes HIV itu gratis. Karena mungkin takutnya lebih dari 1.600 kan data yang ketahuan, yang enggak kan kita nggak tahu ya. Makanya baiknya sih memang dites dulu. Ini tuh bukan cuma sekadar kasus yang aneh, tapi ini juga efek dominonya luar biasa. Karena ngelibatinnya banyak orang, dan satu dari setiap korban 1.600 ini kan pasti punya keluarga, punya anak dan juga istri. Artinya gara-gara Pade Hongji ini ada potensi 1.600 keluarga remuk. Oke, ini nyambung sama yang gue bahas tadi. Kita bahas fenomena respon dunia orang-orang di internet sama apa yang terjadi di kasus ini. Pertama, yang gue bilang tadi, kalau kasus ini terjadi di perempuan mungkin responnya tidak akan sama seperti ini. Ini gue bukan belain 1.600 orang yang tadi ya. Maksud gue, kenapa kalau korbannya laki-laki fenomena begini langsung muncul filter Hongji lah, Sister Hong lah. Ada juga jadi tren meme make up challenge. Bahkan ada juga filter Instagram atau filter apa gitu yang ngeparodiin tempat yang sama persis sama apartemennya Hongji. Kalau kejadian di cewek, terus ada satu anomali di internet yang bikin itu, udah pasti dirujak massal. Kenapa ini tidak? Dari cerita yang gue bawain dari awal sampai akhir tadi, ada beberapa hal yang bisa gue pelajarin. Pertama, kita jadi tahu kenapa orang yang dalam tanda kutip adalah korban itu bisa balik lagi walaupun status dia itu sebagai korban. Jawabannya bukan karena mereka bodoh. Jawabannya ya karena mereka emang kesepian aja. Mereka tidak mendapatkan perannya sebagai suami atas pelakuan istri, anak, ataupun hangatnya rumah. Dia cuma butuh tempat buat pulang, dia cuma butuh tempat untuk ngeluh, dia cuma butuh untuk diperhatikan bagaimana selayaknya seorang laki-laki. Poinnya adalah, gue tahu yang nonton gue ada istri-istri, ada mungkin mbak-mbak yang sebentar lagi akan jadi calon istri. Kalau lo sudah memutuskan untuk berkeluarga, untuk menikah, komitmen, ya lo pikirin aja deh daripada laki lo sama Hongji, itu maksud gue. Nah, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih udah nemenin gue ngopi. Semoga kalian enjoy dengan formula dan juga format kita yang baru. Dengan durasinya juga, request aja. Next, kita harus bahas apa lagi? Assalamualaikum.